Halo semuanya, balik lagi sama gue Alvan JSKL. Ya, dan seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya di video gue yang X-Max, kalau kalian belum nonton, coba kalian nonton dulu deh biar kalian mungkin relate, kalian mungkin tahu soal gue motor MT25 ini udah cukup oke ya kalau dari looksnya, dari penampilannya itu udah oke. Cuman tetap aja masih ada yang kurang kalau menurut gue dari motor ini. Nah, masih adalah kelemahan-kelemahannya di motor ini, dan kenapa gue masih mempertahankannya karena mungkin waktu itu gue jarang pakai motor ini ya, dan sekarang karena gue mau mungkin bikin konten buat kalian, MT25 ini mungkin akan ada ya mungkin beberapa perubahan untuk menunjang kenyamanan dan keamanan. Maupun juga motor gue yang X-Max itu. Oke, untuk membahas kelebihan dan kekurangan dari motor ini, mungkin kita sambil riding aja ya kayak biasa, biar suasananya lebih enak, viewnya nggak gitu-gitu aja, biar kalian juga mungkin lebih menikmati videonya. Jadi enaknya sambil riding, oke? Halo semuanya, ya kita bahas masalah motor MT25 ini ya. Yang seperti yang tadi gue bilang, kita akan membahas motor MT25 ini sambil riding. Kita bahas kelebihan dan kekurangan dari motor Yamaha MT25 yang tahun 2021. Kalau kemarin yang X-Max itu gue bahas masalah kelebihannya dulu. Nah, kalau sekarang gue akan bahas untuk kekurangannya dulu. Kekurangan yang pertama, sebenarnya ini tuh minor ya, cuma nggak bisa dibilang minor sih. Itu ada masalah di lampu seinnya. Nah, kalau lampu sein MT25 yang old itu kan begini modelnya. Nah, kalau MT25 yang baru itu modelnya begini dan sudah LED. Tapi entah kenapa dudukannya itu tuh, karet dudukannya itu bener-bener sangat sangat rentan sekali untuk patah. Jadi itu kalau udah patah, mungkin untuk patah pertama, patah kedua tuh masih bisa diakalin kali ya, di lem. Nah, terus entahlah mungkin dipakein lem tembak atau super glue, ya gue nggak ngerti lah. Tapi mungkin kalau udah sering patah, itu udah nggak bisa lagi. Jadi itu akhirnya tuh akan ngeplek-ngeplek, dan itu bener-bener jelek banget jadinya. Nah, jadi kalau misalnya udah patah seperti itu udah nggak ada solusi lagi kalau menurut gue ya. Karena gue udah pernah kejadian yang belakang, makanya yang belakang tuh gue ganti lampu seinnya, jadi modelnya tuh bahannya udah CNC dan modelnya seperti ini. Jadi itu udah paten, nggak mungkin bisa patah. Nah, jadi itu solusi itu kalau misalnya nggak mau untuk nyari yang mungkin aftermarket atau apa, itu mau nggak mau harus ganti baru gitu loh. Dan itu tuh harganya nggak murah. So gue tuh di Yamaha itu, di Tokopedia itu jualnya mungkin dulu gue pernah beli itu di sekitaran harga kalau nggak salah 200 ribuan ya, kalau nggak salah 200 ribu sampai 300 ribu kalau nggak salah ya. Ya itu kan yang nggak murah gitu, dasarnya ada 4, dan itu yang paling sering patah itu tuh yang belakang. Mungkin yang belakang itu kan karena
Ya tahu sih kan kondisi jalanan di Indonesia itu kan banyak yang serobot masih itu, mungkin kesenggol sama pengendara lain, sama motor lain. Jadi ya nyampe rumah ngeliat ya udah patah gitu kan, dicoba diakalin, dilem masih bisa, cuman ntar nggak lama ya begitu lagi, karena ya apa ya, rentan banget gitu loh. Nah itu yang pertama untuk kelemahan itu di lampu sennya. Kelemahan yang selanjutnya itu ada di bagian, nggak tahu ya apa karena motor gua aja atau emang semua new MT25 seperti itu tuh ada di bagian rem depannya. Nah mungkin ya normalnya gitu kan, dulu gue pernah punya MT15 XSR 155, itu tuh nggak separah ini loh rem depannya. Menurut gue tuh bener-bener nggak ada pakem-pakemnya sama sekali gitu. Waktu itu gue di kilometer 6.000-an itu gue udah ganti kampas rem depan, dan dari pihak Yamaha sih juga cuma klaim ganti kampas rem depan aja karena udah tipis, kalau yang belakang tuh masih belum. Nah tapi entah kenapa tuh yang belakang tuh masih pakem, dan yang depan itu tuh bener-bener gue rasa tuh kayak nggak ada pakem-pakemnya sama sekali gitu loh. Bahkan gue kalau mundur aja dari parkir rumah gue kan agak turun sedikit ya, itu gue kalau rem depan itu tuh bener-bener udah rem abis tuh, udah mau rem abis itu masih jalan motornya gitu loh. Harus gue rem yang bener-bener dalam banget, dan itu udah pernah gue setting ya berkali-kali, tapi masih gitu-gitu aja gitu loh, masih bener-bener nggak ada pakem-pakemnya sama sekali. Dan mungkin solusinya ya mungkin apakah harus bawa ke mekanik yang mungkin lebih profesional, berpengalaman masalah pengereman di motor gitu kan, atau mungkin ya harus upgrade gitu loh pengeremannya. Nah itu menurut gua agak jadi kendala sedikit ya untuk di Yamaha MT25 ini. Untuk kelemahan yang selanjutnya di motor Yamaha MT25 ini, gue ngerasa dengan tinggi badan gue yang 184 ini tuh motor itu agak sedikit kependekan, nggak seperti adiknya yang MT15 atau XSR 155 itu kan masih agak tinggi ya motornya, dan itu tuh jadi tuh gue bisa, kaki gue tuh lurus dan napak sempurna. Nah kalau motor MT25 ini gue tuh masih agak nekuk kaki gue kalau lagi posisi berhenti di lampu merah, atau pokoknya yang motor itu diem gitu loh kondisinya. Itu tuh kaki gue tuh masih agak nekuk, jadi tuh kalau pegel itu, jadi ya gue bener-bener harus lonjurin kaki ke depan, dan ya gue ngeri kelindes sama pengendara lain gitu loh yang mungkin nggak notice kalau kaki gue tuh lagi agak lurus. Dan kekurangan yang selanjutnya itu kalau menurut opini gue ya, di motor Yamaha MT25 ini ada pada bukan desain sih jatuhnya, pemilihan warna, tepatnya di warna yang motor gue punya ini. Kebetulan karena gue ngambil motornya bekas, dan kan gue tuh lagi pengen MT25 banget ya, dan gue nemu wah murah nih motornya gitu kan, ya udahlah gue ambillah motor ini gitu kan. Tapi sebenarnya kan gue juga udah lihat-lihat itu warna MT25 itu ada apa aja, dan menurut gue tuh warna-warna itu agak kurang apa ya, agak kurang gitu kombinasi warnanya. Menurut gue yang paling bagus juga cuma yang gen yang udah facelift, tapi yang gen pertama tuh itu yang warna hitam full black itu kan keren tuh ya, sangar banget. Terus yang warna silver orange nya itu menurut gue keren kan, pas lah kombinasi. Nah kalau yang MT25 gue ini yang warnanya itu ada biru, terus ada abu-abunya. Abu-abu itu agak annoying gitu menurut gue di bagian spakbornya, karena gue lebih cocok tuh kalau warna itu mungkin spakbornya ya warna hitam doff gitu loh, atau ya mungkin warna biru tapi bukan biru metalik ya, biru doff itu mungkin ya akan lebih cocok. Mungkin ya itu selera sih ya, selera orang masing-masing. Tapi menurut gue ya gue kurang suka dengan paduan warna biru dan warna abu-abunya ini tuh menurut gue. Lalu kelemahan yang selanjutnya dari
motor Yamaha MT25 ini, gue rasa tuh penerangan untuk lampu depannya ya, itu menurut gue pun udah apa ya sebutannya ya, gue kurang tahu, mini Pro G mungkin atau apa. Tapi menurut gue tuh kalau di kondisi yang malam yang agak gelap gitu ya, menurut gue itu agak kurang terang gitu loh untuk motor Yamaha MT25. Mungkin dibanding dengan motor-motor lainnya di kelasnya, mungkin ini bukan di kelas juga, mungkin di antara motor-motor lainnya juga mungkin untuk kondisi standar. Menurut gue mungkin ini ya yang paling, bukan yang paling bagus kali ya, cuman yang agak mendingan lah untuk penerangannya. Cuman menurut gue masih tetap agak kurang, apalagi mungkin kalau yang mungkin sering riding, bener-bener minim banget penerangan di jalan dan minim juga pengendara lain yang melintas. Menurut gue ini akan jadi sebuah kekurangan di motor ini. Mungkin dengan harga, kalau kalian tahu di spare part orinya Yamaha untuk harga headlamp plus mini Pro G atau apalah sebutannya, itu mungkin agak lumayan mahal gitu kan, tapi nggak sebanding dengan kualitas penerangan dari motor ini. Output yang dihasilkan tuh menurut gue agak kurang ya, tidak sebanding dengan harganya yang dibanderol cukup tinggi. Jadi ya mungkin untuk Yamaha mungkin kedepannya kalau ada pembaruan motor MT25 atau motor lainnya, itu mungkin ya agak coba mungkin diimprove lah ya. Bahkan menurut gue lebih terang Yamaha NMAX Turbo yang baru tuh penerangannya dibanding Yamaha MT25 ini, menurut gue ya, itu opini gue. Lalu kelemahan yang selanjutnya dari motor MT25 ini, dengan motor sekelas 250cc dengan harga ya yang hampir terbilang cukup mahal, yaitu 50 jutaan ya kalau nggak salah untuk harga baru on the roadnya ya, mungkin 54 kayaknya ya, atau 55-56 juta. Ini tuh ban yang dipakai dari bawaan pabrik itu menurut gua agak kurang bagus ya, harusnya tidak bisa disamakan. Mungkin ya gue bukan minta privilege sebagai user 250cc Yamaha, tapi menurut gua harusnya agak dibedakan sedikit lah untuk bannya. Harus ya mungkin kualitasnya agak lebih bagus, tidak disamakan dengan yang kelas 155cc nya dari Yamaha. Itu kan kalau gua lihat tuh sama gitu, semua rata dari 155cc sampai 250cc nya Yamaha tuh untuk kelas sport bike-nya itu ban itu sama gitu. Dan menurut gue itu agak kurang bagus, agak kurang ya kualitasnya pokoknya. Karena ban itu gue pernah padahal gue nggak ngebut di jalan yang lagi basah, tapi itu agak licin dan gue pernah agak slip sedikit, dan itu ngeri banget ya. Jadi bikin apa ya, kualitas tuh agak turun gitu kualitasnya. Kalau bisa ya dibedakan lah sama pihak Yamaha, mungkin ibaratnya diganti yang agak lebih mahalan sedikit gitu kan, tapi tetap memperhitungkan cost-nya dari Yamaha. Jadi ya kalau bisa di-upgrade sedikit lah dari tapak bannya ini. Oke, itu aja kelemahan yang bisa gue temukan dari motor Yamaha MT25 gue ini yang gue pakai. Mungkin nggak tahu ya dengan user lainnya apakah mempunyai opini atau pendapat yang sama dengan gue atau tidak, atau hanya gue saja yang merasakan itu di motor gue. Tapi ya itu opini gue ya, semua orang mempunyai feel berkendara atau apapun lah, itu punya opini masing-masing. Tapi kalau yang gue rasakan ya seperti itu di motor gue ini. Oke, itu aja guys untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Oke guys, see you next video. Goodbye.